Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Kita bertemu lagi di pengajian keluarga Abi. Ini pada malam ini kita baca kitab Safinatun Najah yang akan merekam bab Thaharah, bab bersuci. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua. Karena di keluarga Abi ini, khusus pengajian keluarga Abi, satu kitab Safinatun Najah fikihnya, yang kedua Tauhid Aqidatul Awam. Dua kitab di pengajian keluarga Abi. Lain kalau di panah remaja atau pengajian yang di luar. Gitu. Ini khusus pengajian keluarga Abi. Anak cucu, saudara, sama para alumni santri Rodatul Muta'alimin. Baik, mari kita mulai Al-Fatihah al-Hadiniyah wa likullin shalihah wa nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau minggu yang lalu sudah menerangkan tentang hukum-hukum syara, ya, hukum syara, maka pada malam ini kita melanjutkan pada bab Thaharah. Apa Thaharah? Faslun fi Thaharati. Ini pasal menerangkan tentang Thaharah. At-Thaharatu lughatan an-nadhafatu. Thaharah itu menurut bahasa adalah kebersihan. Bersih kan, itu secara lughat. Ketika ada kalimat an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman. Jadi at-thaharah itu, thaharah ini adalah kebersihan. Wa syar'an, menurut syara istilahnya, menurut istilah fikih, raf'ul hadasi wa izalatin najasi wa ma'fi maknahuma. Menurut syara istilah fikihnya, thaharah ini adalah raf'ul hadasi, mengangkat hadas. Hadasnya ada hadas besar, hadas kecil. Kalau hadas kecil, malah mengangkat hadas kecil itu berwudu. Kalau hadas besar itu mandi. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. Wa ma ma'nahuma, dan barang yang searti keduanya. Jadi kembali lagi pada Thaharah adalah menurut syara adalah mengangkat hadas atau menghilangkan najis, baik yang keluar dari kubul atau dubur maupun yang nempel di anggota badan yang lain. Kemudian apa sarananya untuk taharah itu? Wasailut taharati arba'atun. Sarana taharah itu ada 4 sarana untuk dipakai mensuci. Sarana yang dipakai untuk bersuci atau alat untuk bersuci. Ada 4. Yalah, 1 air. Ya, 1 air, 2 batu. Ya. 3 tanah, 4 samak. Ya, ya. 1 air alma, 2 aturab, tanah, yang ketiga al-hajar, batu, yang keempat ad-dabir, sama. Nanti keterangannya di belakang. Apa sasarannya, tujuannya itu apa? Tujuannya Thaharah itu 1 wudu, 2 mandi, 3 tayammum, 4 menghilangkan najis. Baik. Ini itu adalah menerangkan tentang Thaharah. Kemudian berlanjut dalam kitab Safinah ini dimulai dengan istinja. Istinja. Apa itu istinja? Cebok. Ya, cebok istinja itu. Istinja itu menghilangkan najis karena kencing atau buang air besar dari tempat keluarnya dengan menggunakan batu. Istinja bil hajar ini. Sekarang kita terangkan istinja cebok
cebok dengan apa ya? Dengan batu. Ya, cebok dengan batu itu cuman meringankan najis. Kalau dengan air menghilangkan. Ya. Surutul istinja'i bil hajari samaniyatun. Adapun syarat-syarat istinja bersuci dengan batu ada 8. Ada 8 syaratnya. Ya. Pertama, ayyakuna bi salatati ahjarin. Kalau kita mau beristinja cebok pakai batu, batunya harus ada 3 macam batu, 3 buah batu. Atau 1 batu tapi segitiga. Harus 3 minimal tuh. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, wa iyungkil mahallah. Batu tersebut yang kedua harus dapat membersihkan pada tempatnya najis. Ya, batunya dapat bisa membersihkan pada tempatnya najis. Kemudian yang ketiga, wa alla yajifan najisu. Yang ketiga, najis yang akan dibersihkan pakai batu itu tidak kering. Jadi sebelum kering najisnya, kencing sebelum kering kencingnya, atau buang air besar sebelum kering, sebelum kering buang air besar, baru bisa pakai batu. Kalau sudah kering, nggak boleh. Kadang-kadang kan banyak ada orang kadang-kadang begitu. Kadang-kadang supir-supir itu kan, kadang-kadang buka pintu kencing, ntar kaca ceboknya langsung dimasukin lagi tanpa cebok, batunya kagak ada. Begitu mau sholat zuhur, ingat, iya tadi kencing di jalan, mau cebok dulu deh, cebok. Ya calananya itu, cebok dimasukin lagi, kan udah basah tuh. Nah itu maka tambah lebar najisnya malah, ya kan begitu. Jadi nomor 3 tadi, najisnya jangan sampai kering. Dan baru keluar langsung ngedip batu, itu ringan. Wa ayyan takilah, dan yang keempat, najisnya tidak berpindah, tidak di tempatnya, tidak pindah. Wala yatra'ah alaihi akharu. Kemudian yang kelima, jangan sampai kedatangan pada najis itu najis yang lain. Jangan sampai kedatangan dan ketumpangan najis yang lain. Satu contoh, begitu buang air pindah, tahu-tahu duduk pada tai kebo, berarti kan itu sama. Atau begini, ya, kita buang air di lubang, ada lubang, di bawah ada air, begitu kotornya jatuh ke bawah, nyemplung, ada air nyemprot ke atas, kena itu, berarti kan tidak bisa pakai batu, harus pakai air. Kenapa? Karena itu ketumpangan najis lain. Kemudian keenam, wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Dan najis jangan sampai melewati sofhatnya. Sofhat ini adalah pinggiran lubang dubur, itu sofhat yang belepotan. Wa hasyafatahu, dan hasapahnya. Hasapah ini kepalanya punya laki-laki, itu hasapah namanya. Kalau kencing, kadang-kadang kalau orang kencing kurang lancar, dia itu suka nyeber ke pinggir, itu nggak boleh. Nggak boleh pakai batu, harus pakai air kalau sudah melebar ke ininya, ke hasapahnya. Wala yusibahu ma'un. Kemudian yang ketujuh, jangan sampai najis tersebut kena air. Najisnya kena air. Kalau umpamanya hujan, ya lagi gerimis-gerimis, dia kencing, tahu-tahu kena air hujan, maka itu nggak bisa pakai batu, harus langsung pakai air.
Wa antakunal ahjaru thahiratan. Yang kedelapan, harus ada batunya itu suci. Batu yang digunakan harus suci. Jadi kalau kita mau bersuci atau cebok dengan batu, batunya harus suci. Atau benda yang lain yang keras yang bisa meresap, seperti apa, kayu, potongan kayu umpamanya, atau batu bata. Batu bata pun kering tuh. Atau apa namanya lagi, kalau ada yang apa namanya, yang sekarang musim tisu tuh, tisu itu bisa tapi harus dibuntel supaya keras ya, gitu. Karena istinja ini bukan menghilangkan, meringankan, karena bekas-bekasnya tetap ada. Nah, nanti kalau sudah dapat air, wajib pakai air. Ini diantara syarat-syarat istinja dengan batu. Dan batu atau barang yang dibikin istinja itu harus bukan yang dimuliakan oleh syara, bukan makanan. Satu contoh, orang lagi musim apa namanya, singkong. Kalau di kampung-kampung itu musim singkong kan dikeringin, dipotong-potong dikeringin, kan keras itu dikeringin. Karena ada singkong apa namanya, gaplek, kata orang Jawa itu gaplek, langsung dipakai, istrinya nggak boleh, haram itu, nggak boleh, karena itu makanan. Atau ada tulang, tulang kambing, tulang apa, dia kan suci. Kalau tulang biasa tuh, mungkin itu nggak boleh. Kenapa? Itu makanan jin. Jadi tulang tuh makanan jin. Ini diantara istinja apa namanya memakai batu. Ini kalau kembali lagi dalam taharo itu, yang pakai batu ini namanya istinja bil hajar. Itu hanya meringankan ya, yang pakai batu. Kemudian ada yang pakai air. Kalau air menghilangkan keadaan biasa-biasa, air banyak ini menghilangkan itu. Jadi yang utama kalau apa namanya sama-sama ada, kalau orang buang air sama-sama ada, batu dulu baru air. Kalau meringkas langsung pada air begitu. Kemudian tadi di depan sarana untuk bersuci diantaranya ada air, ya kan? Air, 1A, air. Air ini digunakan untuk mandi dan berwudu atau cebok, membersihkan najis air. Kemudian ada lagi tanah. Tanah itu untuk tayamum. Apabila orang terhalang karena tidak ada air, atau sakit karena penyakitnya tidak boleh kena air, maka tayamum menggunakan bersucinya dengan apa? Dengan tanah. Kemudian yang ketiga batu, yang tadi ini cebok dengan batu atau istinja dengan batu. Kemudian yang keempat dabil, itu samak. Samak itu biasanya kulitnya bangkai, kulitnya binatang, supaya suci disamak. Nanti di belakang ada tata caranya bagaimana tata samaknya. Jadi tahara itu tujuannya 1 wudu, 2 mandi, 3 tayamum, 4 menghilangkan najis. Inilah. Nah, tahara ini adalah termasuk syarat daripada sahnya sholat, sahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu, sekarang dimulai setelah tahara ini, dengan taharanya dimulai dengan istinjanya. Insya Allah yang akan datang akan dimulai dengan wudhu. Mudah-mudahan ini walaupun sedikit bermanfaat pada kita semua ya. Perhatikan, jadi kalau diantara anak-anak ini punya kitab Safinah, tayarnya setel YouTube-nya ya, dengerin, teliti di kitabnya. Insya Allah sambil dengerin sambil teliti,
paham. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.